Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Oktorina dari UPT SMP Negeri 1 Pangongrejo, Blitar, Jawa Timur. Sebagai tugas pengimbasan, izinkan saya berbagi cerita tentang pengalaman saya mengikuti BIMTEK seri literasi dan numerasi angkatan ke-8. Seperti biasa, kita masuk ke akun guru belajar Kemdikbud Go It. Bisa masuk lewat pojok kanan atas atau klik mulai belajar. Sebelumnya kita harus tahu bahwa program guru belajar dan berbagi seri literasi dan numerasi itu adalah solusi untuk kita yang ingin meningkatkan kemampuan dalam literasi, membaca dan menulis dan numerasi, kemampuan mengaplikasikan konsep bilangan, dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan terhubung dengan SIM PKB kita. Tampilannya seperti ini. Ada banyak seri guru belajar yang ditawarkan, kita nanti bisa memilih literasi dan numerasi. Tampilannya awal adalah seperti ini, mulai dari pendahuluan sampai penutup harus kita pelajari baik-baik dan kita kerjakan. Ada 3 modul yang harus kita pelajari. Modul pertama tentang konsep dasar literasi dan numerasi, modul kedua tentang implementasi literasi dan numerasi dalam pembelajaran, modul ketiga tentang literasi dan numerasi di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Untuk pendahuluan, seperti biasa akan ada pretest, dan di penutup akan ada posttest. Diusahakan ada peningkatan pemahaman jika kita mengerjakan posttest. Dan terakhir nanti adalah pengimbasan. Ini adalah materi modul 1, yaitu dimulai dari konsep dasar literasi dan ditutup dengan evaluasi. Nanti setiap modul itu di akhir mesti ada evaluasi atau uji pemahaman. Untuk modul yang kedua, isinya adalah seperti ini, implementasi literasi dalam pembelajaran sampai nanti ke evaluasi. Begitu juga dengan modul ketiga, itu nanti isinya adalah praktek baik literasi dan numerasi di sekolah, lingkungan keluarga, dan masyarakat, dan berakhir juga dengan evaluasi atau uji pemahaman. Di penutup nanti ada post-testnya. Kalau ada centang seperti ini berarti sudah terselesaikan. Dan terakhir nanti tugasnya adalah pengimbasan seperti yang saya lakukan saat ini. Jadi berbagi ilmu yang dipelajari. Baiklah, apa itu program guru belajar dan berbagi seri literasi dan numerasi? Yaitu adalah sebuah program yang dibuat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas seseorang agar memiliki kualitas hidup yang tinggi di dalam suatu masyarakat. Kegiatan bimbingan teknis ini diharapkan mampu menambah dan bahkan mendongkrak pengetahuan, wawasan, cara pandang, sikap dan perilaku kreatif, kritis dan inovatif, serta kolaboratif para pendidik agar bisa merespon tantangan kekinian. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan dasar literasi dan numerasi, mampu mengaplikasikan kemampuan literasi dan numerasi, serta meningkatkan kemampuan kita agar bisa berpikir logis, sistematis, dan di luar kebiasaan untuk memahami berbagai persoalan hidup, memecahkan kendala dan tantangan yang dihadapi, serta mengembangkan gagasan, potensi, dan sumber daya yang dimiliki. Siapa saja yang bisa menjadi peserta, yaitu guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Definisi, konsep, dan makna literasi dalam lintasan waktu. Sebenarnya banyak sekali teori pengertian literasi dan numerasi dari berbagai pakar, tapi sebenarnya tidak ada pemaknaan literasi yang tunggal. Pemaknaan literasi sangat tergantung dan tidak dapat dipisahkan dari konteksnya. Ini adalah definisi literasi menurut organisasi UNESCO, GLS Kemendikbud, dan juga tokoh. Ini yang tidak saya ambil semuanya karena banyak sekali definisi literasi. Dan nanti kita akan belajar tentang miskonsepsi literasi. Ada miskonsepsi literasi yang pertama, benarkah pandangan tradisi bertutur yang telah mengakar, tumbuh dan berkembang di masyarakat menghambat literasi membaca? Ini adalah tidak benar, karena ini adalah miskonsepsi. Justru, tradisi bertutur ini sangat mendukung literasi membaca, karena kita tahu ada hubungan yang sangat erat antara kecakapan berbahasa lisan dengan kesiapan membaca. Anak-anak memperoleh pengetahuan awal mereka mengenai kerja literasi yang didapatkan dari proses yang mana mereka mempelajari bahasa lisan. Miskonsepsi yang kedua, di masyarakat terdapat tuntutan bahwa anak-anak usia dini harus diajarkan kalistung, membaca, menulis, dan berhitung. Tepatkah mereka digegas untuk bisa kalistung? Ini adalah juga miskonsepsi, ini adalah pandangan yang salah.
Untuk anak usia dini yang terpenting adalah ditumbuhkan minat, kegemaran, dan budaya literasinya. Belajar membaca dan menulis tidak memerlukan pelajaran privat khusus. Anak melalui pengamatan terhadap orang tuanya menggunakan bahasa tulis untuk berkomunikasi. Mereka mempelajari bahasa tulis dengan cara alamiah, seperti dalam mempelajari bahasa lisan. Miskonsepsi yang ketiga, benarkah definisi dan konsepsi literasi hanya semata-mata aktivitas membaca aksara huruf? Ini juga salah. Sebenarnya kesalahpahaman ini berawal dari istilah Yunani, grammatikos, yang artinya dalam bahasa Latin adalah litera, artinya huruf alfabet, artinya itu adalah tuna aksara. Ini adalah salah. Seharusnya membaca tidak lagi dimaknai sebagai aktivitas membaca teks dalam bentuk tertulis, termasuk di dalam literasi membaca, diantaranya yaitu membaca tanda-tanda alam, sebagaimana yang sudah lazim dilakukan oleh manusia dimanapun berada. Masyarakat Nusantara mempraktikkan membaca bintang-bintang di langit untuk menentukan arah, rasi waluku dipakai para petani untuk menentukan masa tanam dan panen, dan sebagainya. Tujuan literasi membaca, menganalisis isi teks baik secara eksplisit maupun implisit, menggambarkan inferensi analitis atau teks, mengkritisi teks melalui penggunaan logika berpikir yang benar, serta ditunjang oleh fakta-fakta yang lengkap baik dari dalam teks maupun luar teks, memproduksi secara kreatif pemahamannya melalui berbagai media representasional yang bersifat multimoda, multigenre, multimedia, dan multibudaya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran literasi membaca, proses pembelajaran setidaknya harus melewati 3 tahapan, yaitu aktivitas prabaca, aktivitas membaca, dan aktivitas pasca baca. Sedangkan definisi numerasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan konsep maupun prosedur matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan sebagai individu dan warga negara Indonesia dan dunia. Ini adalah definisi numerasi dari Pusmenjar 2019. Sedangkan miskonsepsi numerasi itu yang saya pelajari ada 5. Numerasi hanya merupakan proses berhitung, ini salah. Numerasi adalah matematika, ini juga tidak sepenuhnya benar. Numerasi hanya diajarkan oleh guru matematika, ini juga salah. Ini adalah semua guru mapel itu harus bisa numerasi. Level SMA tidak butuh asesmen numerasi, ini juga salah. Justru sampai mulai dari pendidikan dasar sampai nanti kita tetap membutuhkan numerasi untuk memecahkan permasalahan sehari-hari. Dibutuhkan mata pelajaran khusus untuk belajar numerasi, ini juga salah. Mengapa kompetensi numerasi penting? Karena kehidupan di abad ke-21 lebih membutuhkan kemampuan berpikir yang menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk mengambil sebuah keputusan. Bagaimana penguatan kompetensi numerasi pada mata pelajaran selain matematika? Prinsipnya adalah sama dengan mapel matematika, namun pengembangan aktivitas belajar untuk penguatan kompetensi numerasi peserta didik pada mapel selain matematika dilakukan terintegrasi dengan aktivitas untuk menguatkan capaian kompetensi dasar mata pelajaran tersebut. Demikianlah hasil pengimbasan saya. Semoga ini menginspirasi kita semua. Saya juga belajar, mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat belajar dan mencari ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.